warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah semuanya sehat? Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, kenapa mereka tidak hadir? Sakit ya? Ya udah, kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Baiklah. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik itu ada rangkaian seri dan paralel ya. Nah, sekarang untuk minggu ini kita menginjak pada pembelajaran tentang perubahan iklim. Ya, ada 5 tujuan yang akan nanti kita capai. Apa saja tujuannya? Sebentar Ibu sebutkan ya. Nah, pada pembelajaran perubahan iklim kali ini ada 5 tujuan yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, itu kalian dapat menjelaskan penyebab dan perubahan iklim ya. Yang kedua, kamu dapat menganalisis dampak perubahan iklim terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Nanti kita akan berkeliling dunia menggunakan Google Earth ya. Lalu yang ketiga, kalian juga nanti diharapkan dapat merancang solusi sederhana untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Nanti kira-kiranya menurut kalian itu nanti bagaimana caranya atau bagaimana solusinya supaya kita tidak terlalu berdampak ya perubahan iklim di daerah kita itu ya. Lalu selanjutnya kalian juga dapat mempresentasikan nanti hasil diskusinya, hasil analisisnya, boleh melalui Google Earth, boleh melalui Google, informasi-informasi yang lainnya boleh ya. Apapun informasi dari manapun itu boleh. Nanti kalian menyampaikan hasil presentasinya sesuai dengan kesepakatan kalian ingin menggunakan aplikasi Canva ya. Terus saya mau pakai aplikasi PowerPoint boleh, mau pakai aplikasi Canva boleh. Apapun caranya, mau secara lisan, tertulis, manual, tidak apa-apa ya. Yang penting kalian bisa mempresentasikan hasil dari analisis ya, hasil dari analisis kalian dan menemukan solusinya. Nanti Ibu akan lihat kelompok mana yang kira-kiranya lebih kreatif, yang bisa menumbuhkan pemikiran kritis ataupun critical thinking kalian ya. Lalu selanjutnya terakhir ya, kamu diharapkan bisa memberikan feedback terhadap teman-teman yang telah mempresentasikannya di depan ya. Jadi Ibu harapkan kalian dapat merancang feedback ya, atau menentukan feedbacknya, timbal baliknya terhadap presentasi teman kalian yang di depan ya, kelompok yang sedang mempresentasikan di depan. Kalian kasih feedback, mau itu berupa secara lisan, secara tulisan, atau melalui Google Form dan lain sebagainya, itu boleh ya. Ibu harapkan semoga bisa menumbuhkan kreatif kalian, pemikiran kritis kalian gitu ya. Siap? Siapnya semuanya siap? Siap. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi perubahan iklim itu secara garis besar bahwa perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca di bumi ya, adanya pemanasan global ya, atau peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, adanya karbon dioksida, banyak karbon dioksida, metana dan nitrous oxide. Aktivitas manusia juga ya, pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi dan industrialisasi menjadi penyebab utama akan meningkatnya emisi gas rumah kaca gitu ya. Nah, sekarang kita menginjak menganalisis dampak perubahan iklim terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Ya, kita analisis ya. Nah, di lingkungan. Analisis di lingkungan seperti apa? Adanya pemanasan global ya. Suhu rata-rata global meningkat. Nah, ini menyebabkan pencairan es di kutub dan peningkatan permukaan laut. Perubahan pola curah hujan dan juga ada kepunahan spesies gitu ya. Nah, itu. Solusinya seperti apa?
Harus adanya pengurangan emisi, konservasi dan reboisasi, efisiensi energi. Tuh ya, diantaranya ada 3. Perubahan iklim terhadap lingkungan sekitar itu seperti apa? Yang pertama tadi sudah kita diskusikan ya, perubahan iklim terhadap lingkungan itu ada 3 ya. Ada perubahan musim, ada kualitas udara, dan keanekaragaman hayati. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa di perubahan iklim terhadap lingkungan sekitar itu tadi ada 3 poin ya. Yang pertama ada perubahan musim, ada kualitas udara, dan keanekaragaman hayati. Kira-kira menurut kalian perubahan musim, dampak dari perubahan iklim terhadap lingkungan itu di perubahan musim itu seperti apa? Coba ada yang bisa bantu jawab? Acung Atana? Boleh, Davin yang keras ya. Coba. Jadi menurut Davin bagaimana? Perubahan musim. Ya. Perubahan musim yang tidak menentu yang dapat mempengaruhi pertanian lokal dan sumber daya air. Oke, jadi menurut Davin perubahan musim itu banyak mengalami apa tadi, perubahan musim yang tidak menentu ya, yang tidak menentu, baik itu mempengaruhi pertanian lokal dan sumber daya air. Oke, bagus sekali ya. Untuk poin yang kedua ada tadi kualitas udara ya, yang sudah kita bahas. Ada yang bisa bantu jawab tentang kualitas udara? Siapa? Ya, ini lebih dulu ya, nanti tunggu ya. Sok, boleh dijawab. Kualitas udara. Polusi udara yang meningkat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan alami. Oke, jadi menurut siapa? Siti ya. Menurut Siti itu polusi udara namanya ya. Di kualitas udara itu ada polusi udara. Tadi apa? Ya? Yang bagaimana? Yang oke, yang meningkat atau memperburuk ya, memperburuk kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan yang alami gitu. Berarti semakin banyak polusi itu udaranya semakin kotor berarti ya gitu. Oke, yang terakhir itu kita tadi dibahas itu apa ya? Keanekaragaman hayati ya. Keanekaragaman hayati. Siapa yang mau bantu jawab? Fitri nanti dulu ya. Ini yang nanti dulu mereka. Keanekaragaman hayati. Oke, yang ketiga, poin ketiga itu tentang keanekaragaman hayati. Ya, itu yang seperti apa ya? Di perubahan iklim, contohnya ada yang mau kasih jawaban? Coba tentang tangannya. Ya, sok boleh. Keanekaragaman hayati. Kehilangan habitat alami menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati di lingkungan. Jadi menurunkan keanekaragaman hayati di lingkungan lokal. Jadi habitatnya itu alami itu sudah mulai punah, betul, padang berculang ya, itu kepunahan. Jadi lingkungan itu perubahan iklim terhadap lingkungan sekitar itu benar-benar nyata sekarang terasa ya. Nah, ternyata perubahan iklim itu adalah salah satu tantangan global. Global itu mendunia ya, global itu mendunia, yang memerlukan tindakan bersama dari individu. Jadi kita bersama-sama harus bisa memberikan solusi bagaimana caranya supaya perubahan iklim itu tidak terjadi secara drastis gitu ya. Kalaupun ada perubahan iklim itu tidak secara besar-besaran, sehingga tidak banyak dampak terhadap kita, tidak banyak dampak yang buruk terhadap lingkungan kita itu ya. Oke, sekarang kita lihat ya melalui Google Earth nih, kita keliling dunia, kita sampai di TPS Desa Gunawan. Di mana ya TPS Desa Gunawan ini? Nah, di sini ada penangkapan gundukan sampah yang sangat-sangat luar biasa banyak sekali ya. Nah, ini adalah salah satu yang bisa berdampak terhadap perubahan iklim ya. Karena
lingkungan? Ibu, kan sampah mencemari tanah. Oke, betul. Sampah mencemari tanah. Tanah itu tempat bertumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu adalah sumber makanan hewan dan manusia. Ketika tempat bertumbuhnya tumbuh-tumbuhan itu sudah tidak baik, maka kita sebagai pengkonsumsinya atau penikmat oksigennya itu tidak akan bisa maksimal. Ya, karena kalian ketahui lapisan ozon itu terbentuk dari cahaya matahari dan yang berbaur dengan oksigennya, sehingga bisa melindungi apa? Melindungi lapisan bumi. Tapi ketika oksigen itu tidak ada lagi atau ketika oksigen itu berkurang karena tumbuh-tumbuhannya itu sudah mulai berkurang, maka lapisan ozonnya itu akan semakin menipis, bolong-bolong. Jadi udara panas yang dihasilkan matahari itu akan langsung masuk ke bumi, gitu ya. Jadi tidak terhalang dulu oleh lapisan ozon, akan masuk ke bumi. Itu logikanya. Jadi sampah juga salah satu yang paling berdampak terhadap perubahan iklim. Jadi menurut kalian kira-kira apa solusinya supaya tidak terlalu banyak sampah? Coba dipikirkan bersama-sama dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, pasti nanti pemikirannya akan berbeda-beda. Gitu ya. Oke, menurut kalian kira-kira apa solusinya supaya kita bisa mengurangi sampah yang nantinya akan berdampak pada perubahan iklim? Ada yang mau bantu jawab? Ajukan, ya boleh. Didaur ulang dibuat kerajinan. Oke. Ada yang lainnya? Ya? Didaur ulang saja dikasih ke tukang rongsok. Oke. Lanjut, siapa lagi? Ya? Dibakar aja. Boleh terus? Jangan dibakar, dikubur aja. Jangan dibakar katanya, tapi dikubur aja. Kira-kira menurut kalian plastik itu bisa melebur nggak dengan tanah? Pernah nggak kamu menggali tanah terus tiba-tiba ada plastik yang sudah lama banget gitu ya tertimbun? Berarti itu salah satu bukti bahwa sampah plastik itu tidak dapat dilebur oleh tanah. Jadi kalau dikubur itu kurang efisien. Ya, bagus. Jadi tidak tampak ya sampahnya. Sampai sini Ibu harap kalian paham dan mengerti ya tentang perubahan iklim. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, apakah ada pertanyaan? Ya, boleh Nabila. Bu, kalau normalisasi itu bisa mengurangi dampak buruk iklim? Iya. Oh ya iya. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa? Davin tadi. Ya boleh. Karena normalisasi itu menanam hutan yang gundul, Bu. Ya. Dan ketika banyak pohon, maka akan banyak oksigen. Oke, betul sekali ya. Jadi reboisasi itu betul sekali untuk mengurangi dampak buruk dari lingkungan, perubahan iklim dan lingkungan. Karena betul kata David tadi, ketika ada reboisasi itu pohon akan banyak sehingga akan memproduksi oksigen, ya udara segar. Jadi itu bisa jadi salah satu alternatif ya, untuk mengurangi perubahan iklim, dampak buruk dari perubahan iklim. Oke, yang lain masih ada pertanyaan? Ya, apa? Boleh. Apa yang mau ditanyakan? Slide ini maksudnya? Boleh, nanti Ibu akan ajarkan. Yang lainnya tertarik juga? Oke, nanti Ibu ajarkan ya. Kita belajar dari Canva. Oke, karena sekarang tugasnya kalian setelah memahami tentang perubahan iklim itu harus dipresentasikan di depan dengan penelitian ya.
Kalian mau meneliti dari Google Earth, mau meneliti dari apapun itu bebas ya, dari Google boleh. Itu kalian nanti presentasikan melalui Canva. Setuju semuanya? Setuju. Oke, kita sebelum mulai Ibu akan ajarkan dulu cara membuat slide dari Canva ya. Kelas semua sudah masuk ke aplikasi Canva ya. Ya, kita mulai buat desain. Nah, dari sana kita pilih presentasi. Lalu setelah itu kita pilih apa ini namanya, desainnya ya, desainnya yang kita sukai itu seperti apa. Setelah itu kita tulis presentasi yang sudah kita rancang sebelumnya bersama kelompok ya. Oke, mulai dari sekarang silahkan dikerjakan. Bagaimana, asik membuat di Canva? Asik? Mana jempolnya? Asik. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan memaparkan presentasi dari kelompok kami. Teman-teman, kita lihat perubahan iklim melalui Google Earth. Baiklah teman-teman, kita lihat perubahan iklim di daerah Bandung. Dampak buruknya daerah Bandung tersebar. Bisa kita lihat di sini banyak sekali sampah teman-teman. Lihat ya, banyak sekali tuh sampahnya. Baiklah teman-teman, itu adalah hasil presentasi kami. Sekarang kami tunggu feedbacknya di Google Form. Tepuk tangan. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memaparkan pemaparannya yang sudah sangat jelas, luar biasa, menarik ya. Kelompok 3 tadi menggunakan apa aja? Ada Google Form, ada apa lagi? Canva ya. Itu sangat-sangat terinspirasi, sangat luar biasa ya. Sudah bisa menjelaskan materi dengan berbagai macam aplikasi gitu. Terima kasih untuk kedepannya. Untuk kelompok lain mudah-mudahan bisa memaparkan materi lebih kreatif lagi ya, supaya membuka titik-titik kalian lebih baik lagi. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan semuanya. Silakan dilanjutkan dan silakan untuk kelompok lainnya untuk memaparkan materi. Terima kasih ya. Baiklah teman-teman, ini adalah pemaparan data dari kelompok kami. Nah, sekarang untuk feedbacknya, kita akan melakukannya dengan aplikasi Quizizz. Berikut kodenya, silahkan join. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hai. Halo. Hai. Hai.
biasa ternyata anak-anak ibu generasi milenial, generasi Z sudah bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dalam pembelajaran kali ini. Semoga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran berikutnya. Dan semoga pembelajaran kali ini ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya untuk ibu dan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Evaluasi dari ibu tentang perubahan iklim. Jadilah kita manusia yang bermanfaat untuk perubahan iklim yang lebih baik. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, itu akan merubah dunia. Ya, seperti tadi dikatakan Davin, jadi reboisasi juga salah satu upaya untuk memperbaiki perubahan iklim. Betul sekali ya. Jadi kita harus bisa menjaga iklim di dunia ini dengan tidak merusak lingkungan. Seperti tadi yang dipaparkan oleh kelompok ketiga ya, ada perubahan iklim yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan, banyaknya sampah itu. Tadi adanya perubahan iklim di daerah Bandung yang dipaparkan oleh kelompok 3 itu banyaknya pencemaran sampah. Nah, ini kita bisa ambil hikmahnya bahwa harus mengurangi sampah, karena kita udah punya beberapa program di sekolah kita. Ada program bisa apa itu, bisa bersih, indah, sehat dan asri. Ada juga operasi semut, operasi senang memungut sampah. Itu bisa diaplikasikan di lingkungan rumah dan lingkungan masyarakat sekitar ya. Jadi tidak hanya dilaksanakan di lingkungan sekolah, tapi juga dilaksanakan di lingkungan sekitar, lingkungan rumah, untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim yang buruk ya. Ya, sekian pemaparan dari Ibu. Alhamdulillah tujuan pembelajaran kita sudah tercapai dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Kami atas nama Komite Sekolah SD 1 Banjaranyar mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah memberi pelajaran berbasis TIK yang alhamdulillah memang sangat-sangat dibutuhkan pelajaran-pelajaran berbasis TIK, karena di zaman sekarang itu memang sangat dibutuhkan supaya anak-anak kita lebih lagi maju ke depan untuk menjenjang pendidikan selanjutnya. Terima kasih.